Sebelum orang meninggal, ada dua peristiwa yang hadapi. Yang pertama, sakit payah. Terus apa rancak? Yang pertama, sakit payah. Bahak cara mencari orang menentu orang ko sakit payah, Ustaz. Cara yang pertama, nan awak tandukan. Yang pertama tarik nafas. Tarik nafasnya pendek. Nah, jadi kalau orang sakit payah tuh tarik nafasnya pendek, mau dikuat. Kalau nampak besok awak tertidur orang model itu namanya sakit payah. Kan dua tadi pertama tarik nafasnya pendek, itu tanda pertama. Kalau ada nampak orang sakit tertidur model itu namanya sakit payah. Ya. Kalau sakit payah tuan di kerajaan kayaknya Ustaz. Kayak oh pangan Ustaz kalau nampak memang pendek-pendek model itu. Yang pertama di si koko hadapkan wajah ke kiblat. Aju tulisan modiku apa sarjana? Ya. Hadapkan wajah ke kiblat ini ko sakit namanya cuy. Onejoy. Jadi onejoy ko sakit gini. Awak nampak onejoy ko malam. Mereka. Kalau awak mencari kanan pertama, hadapkan wajah ke kiblat. Kini apa batanya karena apa deh? Kini onejoy sakit tertidur di rumah model kuat. Kiblat awak kemari. Sesuai dengan itu, waktu aku onejoy menghadap kiblat atau salah? Anak nampak laki-laki loh, para ustaz. Anak nampak yang laki-laki kini kecek Rasulullah. Kalau ada orang sakit payah, hadapkan wajahnya menghadap ke kiblat. Kini onejoy sakit model itu. Kini kau lepas dua posisi menghadap kiblat atau salah? Coba mengecek salah, Pak Ustaz. Coba tunjuk tangan dulu. Nama ngecek salah. Nak tunjuk tangan nama ngecek salah. Itu makanya simak baca apa deh. Hadapkan wajahnya menghadap kiblat kata Rasulullah. Kini onejoy terletak di rumah model kuat. Kiblat di sini. Dua pada kiblat atau salah? Coba nama ngecek salah. Nama ngecek salah. Capek. Jangan main-main kau belajar. Pahami kecek apa? Kalau ada orang sakit, hadapkan wajahnya menghadap kiblat. Yang laki-laki iko batur apa salah? Coba nama ngecek salah, tunjuk tangan agak tinggi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sampai balik. Nama ngecek salah ya. Coba awak bantuan Mbak Aman menghadap kiblat. Tegaklah. Tapi peraca aja malu-malu. Yang perempuan ustazah tanam-tanam ya. Itu cari laki-laki, dapat tuan nur gitu. Silakan. Peraca aja malu-malu. Ini juga kini salah sakit kamu. Jadi itu oke ya. Bukan bincang ngomong itu. Jangan. Ini kiblat awak umpamanya kemari. Jadi bantuan atau salah menghadap ke kiblatnya baal gitu. Model itu. Yang lain diam lu. Iko makanya beko kalau lebat tua. Ikonya kalau salah, siapa bantuan beko. Itu cara beraja. Ya, kalau banyak-banyak ya. Nah, silakan. Siapa namanya? Rakil. Makasih Rakil ya. Kembali ke tempat dulu. Para ustaz. Jadi
Yang perlu awak perhatikan kalimat dasar dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jangan awak mengarang-arawang gitu. Hadapkan wajah ke kiblat. Kiblat awak kamar tadi, kamari kan. Coba cari wajah nejui kamado Kini lah batu atau salah? Ini sudah betul. Ini yang betulnya. Kiblat kan di sana. Jadi yang dihadapkan itu wajah hadapkan ke kiblat. Ini kiblat. Ya, pahami itu ya. Kalau anak-anak Pak Lata Anoneji Komodeliko, ini menyamping namanya. Kalau tidur di rumah baru seperti ini posisi kita. Ini sunnah. Ya, itu posisi sesuai sunnah. Jadi kalau ada orang sakit, maka hadapkan wajahnya ke kiblat, modeliko ke kiblat ya. Ya, jadi di rumah itu besok cari posisi kiblat kama. Ustaz, rumah ketek nih Ustaz. Rumah sapi. Kalau bisa hadapkan ke kiblat, hadapkan ke kiblat. Kalau tidak bisa, tidak masalah. Itu sunnah. Sunnah itu artinya perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah. Barang siapa yang mengikuti kerja Rasulullah, maka nanti Rasulullah akan menjadi teman bagi dia, menjadi sahabat. Ya, Ustaz, kalau tidak mau itu dosa, Ustaz tidak dosa dong. Tidak ada dosa karena itu cuman nanti awak tidak dapat nilai pahala sunnah. Ya, yang macam kak lu sudah mau itu, dia meraja lu dosa lu dikuat kan. Dia nampak dulu jamu di tua kan. Tidak model itu caranya dong. Makanya di kampung-kampung di kampung awak sering terjadi model itu. Tidak model itu dong model kuah. Awak ketik misalnya anak apa ketik-ketik lo. Akalnya lo beraja mau dikiniannya tak beraja lo. Akalnya batuan beda ya. Allah nang pandai dia lah baik ya mah. Batang ku kadang amang saya laki jo abang tahu deh. Jadi tidak ada bahasa murid itu beda. Ya, jadi ama-ama kini dia apa-apa kini dia karya-karya angok saja. Kalian tidak tahu itu tidak bisa kalian membetulkan loh. Kini kalian pelajari akunya. Ya, jadi ilmu ku perlu deh kalian. Itu pertama. Kalau ada menghadapi orang sakit payah, maka tanda pertama tarik nafasnya pendek. Kalau tarik nafasnya pendek, maka hadapkan wajahnya ke kiri. Ya. Ustaz, yang pertama, Ustaz, yang kedua, yang kedua, kalau aku menghadapi orang modeliko, yang kedua, bacakan Al-Quran. Al-Quran surat Al-Hijr. Al-Hijr. Ya, surat Al-Hijr bukan ayat, surat. Berarti kalau surat, berarti satu buah surat itu dibacakan. Surat dan kali mau balik. Ustaz, biasa kami yasin Ustaz kan itu. Kami udah yasin Ustaz, silakan. Ya. Tapi sunnahnya kata Rasulullah, ketika menghadapi orang sakit, maka berdoalah kamu kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah, itu lama sakit. Kalau 3 hari kau nak sadar, kau engkau berkehendak, ya Allah, kau sembuhkan itu dari penyakit, angkat penyakit itu. Tapi kalau engkau hendak memanggilinya, mematiannya, cabutnya elok, dan dibuatnya mereka. Ibu ambo menjadi amin. Bukan Quran surat Al-Hijr. Al-Hijr surat yang kalima balik baca dari awal sampai habis. Ustaz, alu mati, Ustaz memang alu mati. Ya. Nanti ikut yang harus kalian perhatikan. Jadi kalau ada orang sakit, Yasin Allah dibaca. Ya, karena ini kau tuntunan. Ustaz kami baca Yasin, Ustaz tidak masalah, tidak pakai kan? Karena ini kau
sunnah. Nah, yang kedua. Kemudian setelah itu, Ustaz, berubah menamu Ustaz. Tadi pendek-pendek, Ustaz, gini panjang nih. Nampak nih awak model itu? Kalau nampak meluangok model itu, berubah namanya apa? Sakaratul maut. Sakaratul maut namanya lain. Tanda sakaratul maut tadi nampak kapan? Tarik napasnya Pak. Tarik napasnya panjang. Panjang lain. Itu jadi anak Pak besok kalau ada orang kayak awak apa ama kakak adik keponakan awak atau ete awak nampak di awak model itu awak tak perlu bingung loh. Tak bingung awak ya. Karena apa? Karena awak tahu kalau ada misal orang sibuk mah kecil orang kan dong, buka atuk tu salah ya kayak itu. Mungkin ada lemuan itu kok mah pakai pemani pakai susu atau Pak Ijon namanya laki-laki. Ijon pun menuntut di rumah ada lemu hitam. Buka atuk salah dia kalau ada lemuan dia tu akan terangi ya. Itu tak ada loh. Ya. Tak ada dan apa ya? Mandiannya cari air masaji 7 buah masaji. Mandian tak ada tu dah. Ya, jadi anak nampak besok jangan suruh orang misal keluarga awak ada sakaran tak kunjung mati dah. Suruh cari masaji jangan pai dah. Pai kalau ke rumah timbul saya semua tu kat 7 MB. Kecil aku itu cuma masaji mai. Pada pandai nak mencari 7 buah masaji. Ya, baik kalau kang mah. Ambil semua 7 MB ini 7 MB mah 7 buah masaji. Kalau butuh kuah suruh buah ke 8 butuh kuah. Semua datang kan dia. Ya. Jadi itu tidak ada. Tidak ada ya, itu tidak ada sunnahnya tidak ada. Nah, ibu-ibu mau itu loh, Bu. Ibu-ibu kan ambo itu nampak. Dulu ambo dulu apa itu, Bu. Ya, ibu-ibu pun merasa memang itu juga. Jadi awak istilahnya sama-sama gitu ya nak awak itu. Karena kalau di Perti dia pun tuh di Duafa, di SMK, pokoknya mana-mana bu STP, SMA, ya memang model itu. Ya, jadi malu juga awak anak-anak pandai ibu-ibu nak bisa kan? Ya, jadi anak-anak pak secara lain apa dusi. Jadi memang ada kiblat tadi model itu ya kanak-kanak ya, kanak-kanak. Jadi kalau ke rumah orang sakit itu cari posisi kalau ada batu padian saya ya yang saya awak itu kalau salah sampaikan ke keluarga Bu, Pak, Uni, udah Ambo beraja di Ustaz Nadi dulu Pak acara malatan orang sakit di rumah itu Ustaz itu menghadapkan kiblat Pak ada kiblat yang mereka buat ya itu cara kalau ada namu jadi dongkak lah nyom. Dan ini lah perlu kare-kare nyom. Kalau namu posisikan itu kalau tak bagian saya supaya jadi buit. Ya. Nah, tarik napasnya Pak. Jadi ibu-ibu iku ambo apit Kalau terangnya jo mahon ambo yo Kalau lo salah one nak mau online. Kalau one kok ke jalan belok. Kalau punan ne. Kan ndak ada itu dong. Sudahnya ndak ada itu dong. Ya. Jadi kalau ada orang lama panjang namanya sakaratul. Kalau sakaratul maut inyo tarik nafas panjang maka yang pertama hadap kedua wajahnya ke kiblat. Jadi nak wajahku memang tetap harus ke kiblat. Itu yang pertama. Supaya Allah Ustaz, supaya Allah lebih mudah membimbinginya.
Allah pun senang dengan berhadapan dengan inyo. Makanya awak tak membuli membelakangi kiblat, ya. Karena Allah di sini itu, awak tak boleh. Awak minta piti kapal, awak di situ, pantak tipa awak. Lihat kan kita bawa, pantak tipa barajang. Itu kalau awak berhadapan-hadapan. Apalagi minta apa dalam kamar awak dulu apa, tak tipa, lalu tak piti semua apa, kalau piti apa, pakai dia habis kata, tak kan habis. Ditunggu apa tuh kan luar, tunggu apa, Gua besok ada tugas pakai habis kemarin anak. Karena awak kurang 50 minta lagi satu ibarat untung. Ya. Kalau berhadapan-hadapan, tapi kalau meminta sambil berjalan, membelakangi, itu alam-alam. Ya. Nah, itu nan pertama, nan kedua, kalau tarik napasnya panjang, maka nan kedua ikratun kalimat tauhid, ajarkan membaca kalimat tauhid. Jadi tulisannya pahami saya. Kalimat tauhid itu apa? Para ustazah, coba baca kalimat tauhid. 1 sama-sama ya. 1, 2, 3. Coba baca kalimat syahadat. Ini apa? Coba baca. Yang pertama tadi ajarkan membaca kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu kalimat mengesahkan Allah. Coba anak-anak para ustaz baca kalimat tauhid sama-sama ya. 1, 2, 3. La ilaha illallah. Artinya 1, 2, 3. Arti la ilaha illallah. Satu. Tapi sadarnya tadi. Jadi kalimat tauhid itu kalimat mengesahkan Allah. Kalau asyhadu an la ilaha illallah itu kalimat syahadat. Ya, pahami itu ya. Kalimat tauhid itu kalimat mengesahkan Allah. Makanya banyak salah. Ketika orang asyhadu an la ilaha illallah. Ustaz, alam wajan Ustaz tak mati ni Ustaz bahasa. Aduh, suruh itu tak mati. Alam pulangnya pemain awak baik kat sini. Bau ni cuy Andre. Pak bau ni cuy. Murid tuinya enggak mati dah. Doa mati ya, Pak. Baga matinya ajaran awak salah. Ajaran awak salah. Kalau matinya berarti awak ngajarinya jalan salah. Andre, kamu jalan ke pasar raya sebenarnya. Lurus maci 2, 3, lampu merah angka 3 belok ke kanan. Lurus mah. Atas tak pasar raya. Akan resiko kak. Beko lampu pertama kan ada jembatan mas sudah itu. Belok ke suwo mah. Beko dulu perokode belok ke kita. Beko lampu merah tembusnya ke lurus depan dia ya kan durian itu tujuan jalan. Sudah ke pengalam, mereka lu berintah kan durian belok, lu lurus ya. Tipu jadinya kalau nak kita, lu pandai yang mabuk juga lantaan lampu merah. Mati. Jadi menunjukkan orang tuh jalan lurus, jalan rancak, capeknya sampai. Nah, kejarwe. Makanya banyak kini terjadi model itu ataupun jadi dia ibu dia onai cuy mah. Sunahnya tidak ada model itu dong. Karena kalimat Allah tuh nama tuh
Allah tuh hanya sekedar nama. Nama si Allah tuh, nama Tuhan. Itu cara. Ya. Jadi besok jangan kalau ada orang nampak asyhadu an la ilaha illallah. Nih, coba baca dulu ini. Oh, nih komen banget. Ya, bukan itu. Ataupun Allah, nggak ada sunnah model itu. Ustaz, aku mendengar ceramah dulu ke Ustaz dari rumah sakit itu mah itu diajar nggak pakai, gitu. Cuman bukan itu yang disunahkan. Kenapa kalimat tauhid yang diajarkan kata Rasulullah? Sebab kalau ada orang meninggal di akhir hayatnya, di akhir hidupnya, mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka Allah akan masukkan ke surga. Ada jaminan. Ya, anak-anaknya jaminan tak? Anak-anak pak kalau rajin sekolah tibo saja dia walaupun tak pakak. Ibu-ibu jamin kalian lulus, tapi kalian tak tibo saja. Tak pakak lo kan? Ada tinggal kalau lulus lo ngambil lo. Siapa salah? Awak salah. Jangan apa kan salah bu. Ibu bapak jatuhnya utak sama jadinya. Tidak nak sama utak dan sama tapi rajin. Ya. Rajinnya. Ya, makanya anak apa rajin saya. Apa dia rajinnya makanya sejana jadi mah. Utak pakak aja nya. Tapi dia rajin. Ya. Kalau rajin pelajaran tak masuk ke kepala no. Itulah kudrat dari Allah. Ya, Ustaz aku lain yang raja Ustaz, tapi Ustaz pun tak mau menang. Iya. Makanya awak sering-sering berdoa. Ya Allah, kau tak aku selama kawan. Biar dua walakang tarwi saja. Biarlah. Yang penting kita berusaha. Ya. Mungkin itu adalah ketetapan, itu kudrat dari Allah yang memberi awak model itu. Nah, Ustaz, tidak mati Ustaz. Alam wajah membaca kalimat tauhid Ustaz tidak mati dong. Biarlah lu mati dong. Ustaz, berapa kali lo mengajar kalimat tauhid kau kenyang? Kalau nyola sempat membacakan kalimat tauhid satu kali, awak diam lain. Diam siapa anak selain. Jadi kalau baca cari-carinya, kata-kata elok keluar, maka tahu yang jangan kenyang. La ilaha illallah. Nih, misalnya nih kau cari ya, kata-katanya elok biasanya katanya siapa pacari. Ini memang pacari ya. Gitu. Jadi alihkan pikirannya. Kalau ada kata-kata nanya kaluan, maka pengaruhi kata-kata itu dengan kalimat-kalimat bacaan Al-Quran atau kalimat tauhid. Ya, Ustaz, kalau nanya baca sekali maka harus diam. Terkecuali ada kata-kata nak keluar setelah itu tuh kata-kata tak baik baru ulang lagi. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ndak mati dong. Maka bacakan Al-Quran surat Yasin. Baru bacakan Al-Quran surat Yasin. Ya, kalau nggak dibacakan Al-Quran surah Yasin, tarik nafas semakin lama semakin panjang. Bapaknya itu Pak. Ini mati deh.
mati. Ini namanya sakarat. Sakarat tuh pintu kematian. Ya, Hah? Sakaratul maut ya. Jadi mau ikut cara sakaratul maut jadi bacakan Al-Quran surat ya Yasin. Ustaz, lama baca sekali Ustaz, lama tamat Ustaz, lah selesai Ustaz. Tindaknya mati tu dong. Ulang balik. Mbak kok nyolong mati? Kalau babannya balik. Kalau bahasa kampung dosa banyak. Dosa sekarang kuantaan. Kalau orang lari bacon Yasin tidak jauh mati ya dong. Bacon kan dia. Ada 2 kali dibacon tamat Yasin tidaknya mati bacon kan dia. Mati mat dosa sa autokol diesel. Banyak. Hah? Baca Yasin. Baca Yasin. Dan kalau lama mana mati, suruh orang keluar ditutup itu itu muncul mati. Kalau panik ya panik amak ni mati yang mana kabel kerajaan buat. Itu je muncul hidupan yang mati. Ini kerajaan itu masuk pesantren apa kan? Nah, jadi yang ketiga tu bacakan Al-Quran surat yang Yasin. Meninggalnya anak dibaca inna lillahi rajiun telah berpulang ke halaman Allah lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau ada orang mati di mungkuawan nah dibaca doa. Doa tadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ndak bahasa lain kan luar. Ndak mati dia nanti. Mati kan? Mati ya. Ndak itu nanti baca do inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tata cara awak menghadapi orang sakit payah, dia sakaratul maut. Mati nih cuy. Meninggal. Meninggal. Alam meninggal tuh pangalan Ustaz. Alun ada. Alun di mandian ada. Kalau nyola meninggal. Kalau meninggal nampar tamu tugas awak mana? Nampar tamu mengumpulkan keluarga. Mengumpulkan keluarga. Misalnya anaknya lado siko seorang. Kakak-kakak ada di rumah, dia ada di rumah. Telepon. Loh, dah, gimana dah? Udah sana dipasang. Udah pulang leh. Amat lado. Sudah dipasang. Innalillahi. Pulang. Nih. Uni di mana nih? Uni di pasar Limpiang. Sayur 3 PAP ya. Apa kabar? Pulang uni baso mak nado lagi. Innalillahi. Di Jakarta dah, udah 5 menit. Udah sedang di rumah bang. Apa kabar? One nado lagi. Udah innalillahi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba cara dah kali tunggu dah coba. Enggak usah tunggu. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tak perlu kau tunggu dan kau selamat hormat di kampung. Perlu dah dia tunggu. Karena doa lah doa lah dibaca. Ya. Nah, kau nanti di Katapian gini, kau menunggu anak dari Jambi dari Pekanbaru. Patang meninggal yang tengah 2 nih, ini dari Jambi. Kurang lain, tak beda mereka. Kamu itu kalau nak paham juga kamu.
Nah meninggal di kata piak ini kok, nak minta tolong kapak kok, meninggal batang jam setengah 2 balik. Siang malam, Pak. Siang malam menjelang tengah hari datang. Itu lah usul mah iya pak. Enggak tentu dah wak ada balik. Iya pak. Usulnya. Iya pak. Bak kalau usul jenazah keko bak memicik-micik itu atau baluda orang memandikan jenazah keluarga awak, badosu orang gara-gara awak. Iya pak. Badosu kan? Iya pak. Mangkoknya tak boleh Pakai saudara. menunggu-nunggu lama, apalagi penyakit bulu. Kaki lo mandi di perempuan juga penyakit bulu. Mande. Itu gue besok. Nak kunyah memang. Itu tambah parah pak. Besok orang mandi udah sampai orang muntah kan. Seorang apa tidak gara-gara awak? Iya usul. So mangkoknya tak boleh. Nah, mengumpulkan keluarga. Tujuan mengumpulkan keluarga itu bagi tugas. Membagi itu anak onek ada padusi, ada laki-laki. Nan padusi membarasian badan onek kah? Atau rumah ya, kau berasian badan onek. Dibuka kain onek kau pakai baju ini buka baju ya. Kalau pakai orang, buka pempes ya. Kalau pakai serawat buka serawat. Kalau pakai kaos kaki buka kaos kaki. Kalau pakai subang buka subang. Kalau pakai kandung buka kandung. Kalau pakai cincin buka cincin. Kalau pakai gigi palsu buka gigi palsu. Lagi palsu saya Ini orang itu pakai gigi palsu ya. Gigi palsu. Buka. Meninggal pak. Hah? Kumpung meninggal pak. Yompong ini kan. Ini lompong ya. Nah, dibuka sadonya di barasian. Bila kalau neko badannya kumua, kalau karak-karak Korea mesti kok. Barasian lu. Buang karak-karak Korea. Barasian, ya. Ada barasian, ya. Tutui badan newak balik. Tutui balik ya. Tutui rapi-rapi. Tutui rapi-rapi. Dut boneka pak sengaja beli ya. Ketiaknya capi pak. Dia nama rasa ya dia kan nama dipain. Nah, jadi sudah di barasia. Dilampok rambutnya kalau ada jilbab pasangan jilbab. Yang nampak cuma wajah. Ya. Bahkan wajah sendiri ditutup dengan selendang yang jarang. Nah, itu sunatnya. Nah, akabarasio neji mereka diletakkan di tempat yang mulia. Mengumpulkan keluarga, tujuan membersihkan tubuh jenazah. Nah, kok tujuannya? Nang kedua mengumpulkan keluarga, membersihkan tubuh jenazah. Kok membagi tugas. Nah, bagi tugas ke Ustaz. Kalau anaknya laki-laki itu menurut sia orang nanacok bergaul dengan nonenya atau apanya. Aco carinya. Ui, kau aco menyone dan mah. Kau ada nenen salah kece, salah biak, mak ono nenen yo. Kalau aco kau nyoba cariin mah, mak ono nenen yo. Aku tidak tahu yo yang ono itu memang pacarui mah. Tapi dia ada mak ono yang lape utang ono awak. Ini betuan kalau ada yang mau utang ke kau ya, ikhlasan utang yang kalau kau ikhlas, tapi kalau tidak ikhlas, baru utang yang mau bayi 5 juta, tunggu lu. Utang awak dan utangnya tetap dibayar. Ya, kalau nyodak dari model ituan, maka orang kayak awak akan tergantung rohnya antara langit dan bumi. Kalau utangnya tidak dibayar, aduh, nah apa ya?
apa pernah menyelenggarakan jenazah di daerah Kasih Lolo. Ada perumahan di belakang tuh, arah kata Bukit. Ini tidak punya anak. Sudah itu tuh meninggal suaminya. Ini orang Bapiti. Kironya lakinya kok nama meninggal kok utangnya banyak. Meninggal lakinya kok tidak lama sudah itu tuh tipe orang menurut bininya kok. Oh, ibu istri almarhum, iya. Apakah bapak? Apakah babu? Iko betul bu. Suami ibu almarhum berutang kamu para 1 juta. Bukti bukti. Kado tangan ini kemana? Bahasanya berutang 1 juta. Anak kecil bini tadi. Nak berutang kan tak boleh man. Nak berutang kan laki yang mau minta lakinya. Lega mungkin lah orang lah mati. Nya berutang diminta utang kayaknya. Tak mungkin. Ya, makanya awak anak-anak, kalau ada orang kayak awak banyak kawan, banyak pergaulan, cari kawan-kawannya tuh, tanya, ada nih yang mau utang, ada apa mau punya utang, kalau ada utang bara utangnya. Tak betul dong, tak perlu bayi ada dong. Amang iyo utang kadang, apang iyo utang kadang, tapi dosa bayi lain, tak perlu pikir ada ini ikhlas. Maka lapir kayak awak dari utang. Itu caranya. Jangan ngambil si awak sama awak ngerti. Utangnya banyak awak cuernya. Ya, hati-hati ya. Hati-hati. Nah, tugas menuri-nuri orang tetangga atau kawan-kawan. Nah, sudah mengumpulkan keluarga, tugas membersihkan tubuh jenazah, membagi tugas untuk membebaskan dari hutang, membagi tugas, membebaskan dari hutang, Nah, itu sebelum jenazah dimandikan. Jadi jenazah itu baru meninggalnya, mereka cari lo. Yuk kumpulkan anggota keluarga, bersihkan tubuh jenazah, bagi tugas, memberikan hutang. Kemudian letakkan di tempat yang mulia. Letakkan di tempat yang mulia. Di tempat yang mulia. Mangkoknya kalau di tempat awak kok, kalau ada orang meninggal, diletakkan di kero, di tempat tidur, rancak. Jadi kain-kainan nama, kain tirai tang tu mah, itu sunnah. Memperindah tempat jenazah itu sunnah. Supaya apa? Supaya orang nyaman. Ya senang sajuk di sini. Iko indah. Kadang baru meninggal sih orang kayaknya mah. Ada bonbon kejamban, kono, mati lah. Nyunyurapan saya kayak panjang nih. Dicari sih kapu baru sebanyak-banyak. Itu seraan. Dan dicari kopi yang tabur-taburkan. Bukan seperti itu. Jadi kalau ada orang kayak awak sakit, meninggalnya, sabalun diimbauan berhaksian dulu ya. Nah, tempatkan tempat yang mulia. Posisinya tetap menghadap ke kiblat ya. Posisi tetap menghadap ke kiblat. Kemudian masuk tahap pertama, penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah. Nah, baru awak menyelenggarakan jenazah. Nah, maaf belum sampai. Ada penghapus. Tadi kau sama Fred. Bijak sekali. Memberitahukan. Kaum muslimin muslimat
Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengajak beribadah. Jadi kalau lata-lata oneji ditampaknya rancak, baru diimbau ke masaji atau kamu salah. Ya, tujuannya untuk mengajak beribadah. Ku katibo nyelok ko indak bian zelam. Bu, saya ninggal salah pun tentu dah lah. Sebelah rumah meninggal orang tentu ya. Makanya meninggal ini diberitahukan ke orang banyak, tujuannya untuk mengajak orang baik. Harus kok baik enggak? Wajib baik Ustaz enggak? Ya, baik manjangu itu hukumnya sunat. Kalau dikerjakan dapat pahala bagus awak. Tapi kalau tak baik awak tak dapat bagai-bagai dah. Tak lo berdosa. Lanjut. Kita lanjutkan. Nomor ini 9. Lalu dia Pak. Nah, kita lanjutkan. Allah diberitahukan ke kaum muslimin muslimat baru awak pai melayat. Kalau datang ada awak orang meninggal tentu ada keinginan awak untuk pergi melayat atau menjamu. Kalau menjamu apa yang kita utamakan? Yang pertama doa. Boleh apa bare? Boleh buat piti? Ya? Kalau anak Pak, besok kalau ada orang kawan meninggal kalau ndak ada bare di rumah, piti bawa. Tu barang piti Ustaz terserah awak. Pada 1.000, pada 2.000, pada 5.000, ada 10.000. Sedekahkan. Ibu-ibu, Ustaz, kami mau balik Pak Ustaz. Nama ada. Ustaz, ampun ada piti bare ndak ada loh. Tu bahasa Ustaz, ndak baage doh. Nah, pokoknya kita doakan jenazah. Makanya waktu menjawab tu cari jenazah doakan. Sebab doa awak kepada inyo tu lebih bagus daripada kita bawa bare, daripada kita bawa karena doa yang diharapkan. Tidur masaji. Kecek Pak Pengurus, kecek garinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berita duka. Sekarang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Nama One Ijui. Umur 92 tahun. Meninggal jam 9 lewat 5 menit sementara kedua. Jenazah sekarang berada di rumah duka. Pasti dia di rumah nih Jui. Di rumah dia tidak sakit dah. Orang tua dari Ibu Ros. Jadi Onejui ko anak Ros namanya karena Onejui ko kurang terkenal. Nejui. Yang sabun orang tua dari Ibu Ros. Kira Bu Ros itu orang terkenal. Orang bagak sih nanti, jenggo lakon sih nanti. Jenazah akan dimakamkan hari ini. Bapak begini ya, harus payah menjamu awak. Karena kerajo sesak Kalau kini payah, kerajo sesak baca ya. Apa yang kini karena nejiko sekali matinya. Jangan awak nak baik, sekali gini mati besok aduk dah. Tunggu itu cukup sampai luar dah. Ya, akan dikebumikan hari ini. Alamat di Sungai Sapi, di samping Perti. Di samping masih Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi menyambung bahasa geser-geser leh. Ibu-ibu bu amplop, bapak bare.
Bok kafe, bok bunga sekalo Bayam. belum. Amplop, amplop isi mawar ibu. Apit sih kau bet, apit sih kau bet. Apit sih kau duduk sih. Apit anak. Bin. Apit contoh jadi anak Nejoy. Kadang mau lepit. Ah, apit sih kau duduk bet, duduk sih kau bet. Suka, mencari ke sini. Besok kalau waduh kayak kawan maningga. Nanti apit ah. Satu awak tiba di rumah Ramaningga tuh jangan udah Ramaliang. Mapit ya. Lepit kadang lepit pak. Karena awak ada kemakin amplop sedekah untuk apit. Karena kawan dinya. Berapa? Besok kalau tiba di Ramaningga, yang pertama sekali baca doa masuk ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawe. Waalaikumsalam. Kau wajib menjawab salam tuh kalau ada orang mah kok sia-sia tiba ya. Ya, Pak Andre tiba, Pak Angga tiba gaya baca salam tetap dibaca. Tetap dijawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menjawab dulu. Si anda menjawab bonusu. Karena menjawab salam tua wajib. Ah, lain jawab salam awak baik ke dalam lain. Jangan napit Allah dicari. Jangan napit Allah dikunjungi. Yang dikunjungi pertama jenazah. Karena pemenjamua tagak awak sementara. Alah sampai engkau sampai ke jenazah, awak tagak sementara. Awak baca doa sebelum melihat wajah jenazah. Baca doa sebelum melihat jenazah. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Awak tagak sekolah mana? Awak tagak sekolah sabar mencari wajah Nejui baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatin syayatin. Kalau nak dapat bahasa Arab bahasa awak saya. Ya Allah, lindungi aku dari pandangan yang menyeramkan. Lindungi aku dari bisikan-bisikan setan yang menggoda aku. Nah, kalau dibaca apa kaya? Ikan yang ulang. Betul kok karena malam ya, jangan capek kok. Ibu malam nih kok misalnya banyak kalau lo. Jangan capek kok. Karena itu setan. Kalau mencogok nih mana kemarin nenek. Pagi lah perlu kapi depan ni. Tunggu lo. Tunggu lo. Ada. Jadi tiba awak di situ baca doa, baru 7 jenazah. Tiba di tempat jenazah awak buka tutup selendangnya. Cara membuka tutup selendang tuh kalau padusinya dari atas ke bawah sampai tertutup payudara. Kadang-kadang kan tidak lah. Kadang-kadang ibu-ibu kok matematika cacat nih guys. Oke pak. Ibuku membawa apa namanya? Membawa tas. Ada buku cik. Ada buku cik. Ini apa buku? Pinjaman lah tua. Ada. Apa takkan apa? Iku apa? Contoh apa? Cak maha 2,5 juta lah biasa ketik lagi. Ini memang jamuan. Ya lah itu memang Betul lah. Apa paci tak itu. Kira lu Itu cara mencari rahmati. Tidak boleh. Tidak bu. Sia-sia wak. Orang hebat bana-bana apa wak. Jadi membuka tutup jenazah tidak boleh dengan menggunakan tangan kiri, apalagi dengan sebelah tangan.
Kan ada nampak mau itu kan bu? Hari malam mau itu bu. Dahil siya sa liba. Nama tu kok gambar bu? Iya gambar. Wah suruhan cie ban. Habis itu masuknya saya tanya. Iya gambar. Kampanye bet. Kampanye kan? Dili pa. Iya. Dili. Iya. Sama ulit temboknya kan dua. Nah. Nah. Jadi kalau lah tidur tempat orang meninggal, awak caliknya cuaca kabar apa lataan dulu. Lataan tas, lataan HP. Uploadnya lataan pun sebar orang. Nah, awak buka dengan menggunakan dua tangan. Sudah awak buka, awak turunan, angkat tangan lain. Angkat tangan pertama apa yang dibaca? Surah Al-Fatihah. 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 Kemudian yang pertama, angkat tangan baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, satu sampai 5. Sampai 7 kan waktu yang dari sampai ke 5. Sampai 7. Nah, sudah baca Al-Fatihah, yang kedua selawat. Yang ketiga baca doa. Allahumma doa untuk jenazah. Nah, doa untuk jenazah. Sudah itu tuh ditutup wajahnya balik. Tuh, perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai dari waktu dan amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita sampai habis fil alamin Hamidum Majid. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha almarhumah Unijuy. Ya Allah ampuni dosa Unijuy, ya Allah amin. Lama salawat ada doa dong. Ya Allah ampuni dosa Unijuy ya Allah, maksudnya ke surga ya Allah amin. Lama kalau nak dapat doa model tadi, nah pokoknya awak doakan. Nah, sudah itu, waktu itu lihat, waktu tui, baru waktu tui anak alai apit. Namunjul muagiam, dah boleh mereka. Pet karena sekitar pet dari kawan-kawan mapet ndak boleh panjangan cari mereka. Ndak boleh dijulu-juluan mereka. Ya, kalau ingin magian, ikut sedekah. Kalau sedekah, apa kata Rasulullah? Tangan suuk magian, tangan kidal ndak boleh pamer, ndak boleh sombong. Padahal amplop sedikit sih ini. Amplop tembok panjangan isi Waalaikum. Tidak jadi ibu mulai itu saya ya. Ya mulai itu pasangan aku tuan. Ya, siapa mau jadi mulai itu? Anu lain sudah lain, sakit lain. Nah, jadi kalau bagian amplop itu model ikut cara. Ya, tersembunyi. Apa? Ikut ada dari kawan. Ya. Ikhlasan none ya. Sabar ya. Nah, iya ikhlas pertama, sabar ya kejawakan. Sudah itu yang ketiga, rajin-rajin sholat, doakan none karim. Kecapit kalau ada nih salah makwan ya. Kalau ada utang beko ikhlasan ya. Nah, mau kasih banyak yo. Habis itu jadi tiganya ikhlas, sabar, maafkan ya. Kemudian Abid minta mau kasih, kalau ada salah maafkan dulu. Agen lah. Kalau apa Abid? Ini contoh. Silakan Abid balik sini. Jadi ya kalimat untuk kawan awak. Yang pertama sabar. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga agi semangat rajin sholat.
rajin salat, doakan. Rajin salat dan doakan. Ya. Apa? Jadi kalau suatu kawan besok ada orang gaiknya meninggal, jadi larang lo menanginya. Kok kadang-kadang kan indah. Biar nang yang lebih, nang yang lain. Sakit-sakit pada nama angkok. Itu ndak ada. Betul ada Pak. Ndak ada. Loh. Kalau menanginya padian sen. Menangis itu tandanya sedih. Sedih itu karena sayang. Sayang. Telepon orang meninggal tuh. Nah, aku sedang mirip bahasa di Persia, itu karena meninggal kedua orang lain. Aku kok mau berbahasa nanti aku cari dulu banyak cuma aku paling itu banyak. Aku mau berbahasa nanti. Jadi anak apa? Kalau waduh batu juga awal itu jadi larang menanginya. Kalau menanginya padian saya menangi. Ya tandonya sayang. Ya, apa tu mana? Nama rasa. Masih ada ide jangan. Ya, jangan fokus kemari ya. Kalau kalian serius, ilmu kan apa ini kalian? Ya, lah sudah itu kecil kawan sabar ya. Ikhlasan one ya. Kalau sayang kone rajin sembahyang, doakan one tarwih. Nah, baru kau itu karena itu pesan Allah. Sabar itu kecil Allah dalam Al-Quran surah Baqarah. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, kado ikhlas. Ikhlas itu karena walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajalum. Setiap yang menyawa mati dan kematian itu tidak bisa ditunda. Mau tidak mau itu harus ikhlas. Ya. Allah adil. Ambo sayang sama ambo. Allah ambil ama ambo. Ambo rela itu tak boleh. Ya. Karena yang punya ama waktu adalah Allah. Kalau sayang awak sama awak, maka rajin sholat dan doakan tarik. Ya. Bis. Nah. Awak Allah sudah menjamu basalan kau duduk enggak boleh mau tahu nak tanya. Lama enggak deh. Jemaran enggak. Tu masih mau be. Tu aku buang, mas mayang. Asaki tidak boleh. Tidak boleh bertanya-tanya apa membuat orang kosaki. Kamu meninggal. Ya. Asaki oneng. Kemana gue? Namara mau? Maku buat, mas mayang. Tak boleh. Nah, enggak boleh. Nah, kita lanjut. Kita lanjut. Nah, setelah kita menjak melayat, baru masuk ke prosesi penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah itu adalah sunnah. Hukumnya fardu kifayah. Sunnah itu artinya karajo yang dikarajo oleh Rasulullah. Kalau fardu kifayah itu hukum. Fardu kifayah itu kewajiban yang bisa diwakilkan. Maksudnya kalau ada orang menyalatkan jenazah itu 2, 3 sampai atau setelahnya,
berarti tugas orang lain bebas, lapik. Tapi kalau tidak ada orang yang menyolatkan satu orang pun, maka keseluruhan orang nyoba dosa. Ya, itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah tadi apa? Kewajiban yang bisa diwakil. Itu fardu kifayah. Tapi kalau wajib tidak bisa diwakil, bedanya. Jadi kenapa? Kalau wajib itu tidak bisa diwakilkan, siapapun yang tidak bisa diwakilkan, harus mau tidak mau, no wajib ya. Nah, penyelenggaraan jenazah ada 4. Yang pertama dimandikan, dikapani, dikuburkan. Yang pertama. Sebelum jenazah kau dimandikan, awak harus mempersiapkan kain kafan terlebih dahulu. Kain kafan dalam sunnah laki-laki 3 helai kain kafan. Jenazah laki-laki, kain kafannya 3 helai perempuan, jenazah perempuan 5 helai. Kalau kain kafan laki-laki 3 helai, nah itu cara. Yang pertama hamparan, nah kedua basah. Kau yang 3, kalau laki-laki. Kalau perempuan 5. Nah pertama hamparan, mukena, baju, basah. Kalau laki-laki 3, padu sili, hamparan, basahan. Kalau laki-laki. Kalau padusi, hamparan, mukena, baju, basahan. Ya, jadi 5 alai. Start. Tu baca cara membuat Ustaz. Cara membuat nanti kalian Bapak ajarkan, sebab di tempat awak kok kalian ketek-ketek nak membuat apa-apa. Jadi kalian kanak-kanak ikut dulu nih. Kalau untuk cara membuat ikut lama. Jadi kalian untuk secara teori ikut saja dulu. Nanti kalau untuk praktek kalau kalian kadang. Ya, sebab di tempat awak kok tadi orang baju hitam tu apa hitam tu mah. Hebat Ini tahu ni. Tentang enaknya gue. Nah, kemudian Ustaz kalau dibuat baju, Ustaz laki-laki itu pakai baju, pakai serban, pakai dotang, silakan. Kalau itu mencukupi untuk jenazah, artinya kainnya ada, rancaknya pakai itu, tidak ada larangan. Ya, Ustaz, kataku apa ambo meninggal pakai baju, Ustaz, nyobain baju, nyobain deta, silakan. Ya, tidak masalah. Kita lanjut. Jenazah laki-laki kain kafannya 3, jenazah perempuan 5. Kemudian ya kita persiapkan kain kafannya. Ini taruh kain kafan 5. Tidak usah apa buka deh. Kita teori saja mereka dulu.